SDI Pelibalen luar biasa. Yes, yes, yes. Halo rekan-rekan guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Stefanus Padeng, SPD dari SDI Pelibalen, akan membagikan video praktik baik tentang salah satu implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Makanan cepat saji dan produk industri semakin mendominasi pasar, menyebabkan penurunan minat terhadap kue tradisional. Hal ini pula yang terjadi pada anak-anak. Padahal, kue tradisional merupakan simbol identitas budaya suatu daerah. Kue tradisional juga menciptakan peluang ekonomi lokal. Dengan mempromosikan kue-kue tradisional, dapat menambah pendapatan bagi usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam produksi dan penjualan kue-kue tradisional. Melalui kegiatan pembuatan kue tradisional, masyarakat dan anak-anak juga dapat belajar tentang sejarah, bahan-bahan lokal, dan teknik tradisional dalam proses pembuatannya. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka peserta memilih tema kearifan lokal dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diterapkan pada peserta didik fase B kelas 4 SDI Pelibalen. Peserta didik diajak untuk mempelajari cara membuat kue lekun, kue tradisional dari Maumere, Kabupaten Sika. Tantangan yang dihadapi oleh guru adalah bagaimana cara atau upaya yang akan diterapkan agar membantu membangun pemahaman dan penghargaan peserta didik terhadap keragaman budaya, khususnya makanan tradisional, yaitu dengan mempelajari proses pembuatan dan penyajian hasil dari kue lekun itu sendiri. Pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah yang pertama, peserta didik fase B kelas 4 SD Impres Pelibalen, Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan-rekan guru SDI Pelibalen. Mereka membantu mengoreksi rancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah disusun. Yang ketiga, orang tua murid dari fase B kelas 4 SD Impres Pelibalen. Mereka membantu menyiapkan alat dan bahan. Nah, tapi dalam video ini akan lebih memfokuskan kepada para peserta didik fase B kelas 4 SD Pelibalen dalam proses pembuatan kue lekun. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita melihat aksi dari para peserta didik tersebut. Halo semua, kami dari SDI Pelibalen fase B, khususnya kelas 4. Kali ini kami akan melaksanakan proyek P5 kami dengan tema kearifan lokal, dan kali ini kami akan membuat kue tradisional dari Maumere, yaitu kue apa anak-anak? lekun. Nah, bahan-bahannya apa saja? Tepung beras. Ini tepung beras hitam. Ini ada apa? Santan kelapa dan Gula. oke, baik, ikuti kegiatan kami. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memanaskan santan kelapa sampai mendidih. Kita bisa menggunakan wajan atau kuali dalam memanaskan santan. Untuk ukurannya menyesuaikan dengan banyaknya santan yang telah kita sediakan. Oh iya rekan-rekan guru hebat, karena sekolah kami terletak di desa yang minyak tanahnya pun susah didapat dan harganya juga mahal, jadi kami menggunakan tungku dengan sumber api yang berasal dari kayu-kayu yang telah kering. Apabila santan telah mendidih, jangan lupa ya untuk diangkat dan dipindahkan ke sebuah baskom. Baik teman-teman, karena santan dalam keadaan mendidih, jadi ingat, kita harus tetap hati-hati. Nah,
selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu larutkan gula pasir ke dalam santan kelapa yang telah mendidih. Sekarang kita akan melarutkan gula pasir ke dalam santan kelapa yang telah mendidih. Jangan lupa diaduk ya, biar gula pasirnya larut dengan sempurna. Langkah berikut adalah campurkan tepung beras, cairan santan kelapa, dan gula yang telah larut ke dalam satu wadah. Lalu aduk hingga merata dan terasa lembab. Nah, langkah ketiga ini jadi rebutan para peserta didik loh, karena mereka ingin mencoba apakah adonannya telah merata atau belum. Mereka saling berebutan untuk membuat adonan, karena ingin mencoba mencicipi rasa adonan. Mereka terlihat sangat antusias. Mereka sangat menikmati proses pembuatan adonan, karena yang selama ini mereka hanya melihat pembuatan adonan yang dilakukan oleh orang tua di rumah atau warga saat upacara kebesaran atau pesta-pesta adat di kampung yang perlu disediakannya kue lekun. Nah, teman-teman bisa lihat adonannya sudah merata. Langkah berikutnya adalah memasukkan semua bahan yang sudah dicampur ke dalam bambu. Hal ini juga yang menjadikan kue lekun itu unik ya teman-teman, karena memasaknya bukan digoreng atau dikukus pada sebuah kuali atau dandang, tetapi dimasukkan dalam bambu. Tentu bambunya telah dibersihkan oleh orang tua peserta didik ya. Para peserta didik beramai-ramai memasukkan adonan lekun ke dalam bambu. Mereka sangat kompak karena mereka ingin lekun mereka cepat masak. Nah, ada beberapa peserta didik yang menunjukkan bambu yang telah diisi oleh adonan lekun. Sebentar lagi proses memasak pun akan dimulai. Sekarang kita masuk pada tahap atau langkah memasak, yaitu memanggang atau membakar bambu yang sudah berisi adonan lekun di atas bara api. Oh iya, rekan-rekan guru hebat, jagalah selalu bara apinya ya, agar tetap menyala. Dan jangan lupa juga bolak-balik bambunya agar terpanggang dengan merata. Kita harus terus menjaga bara api. Nah, jangan lupa kita juga harus membolak-balik bambu agar terpanggangnya merata. Apabila kita tidak membolak-balik bambu tersebut, maka terpanggangnya akan kurang merata. Ada sebagian yang terpanggang dan ada sebagian yang tidak terpanggang. Nah, ini akan mempengaruhi hasil dari lekun ini. Rasanya pun akan kurang enak dan ini akan mempengaruhi penilaian nantinya. Para peserta didik dengan semangat selalu menjaga bara api dan membolak-balik bambu tersebut. Mereka tidak ingin apa yang sudah dikerjakan mendapatkan hasil yang kurang baik. Nah, teman-teman, jika sudah matang, langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk mengangkat bambu. Oh iya, mengangkatnya menggunakan alas ya, karena bambunya masih panas. Setelah diangkat, didiamkan hingga dingin. Kemudian bersihkan bagian luar bambu yang terbakar. Bersihkannya dengan menggunakan parang. Hati-hati ya teman-teman, karena hanya anak-anak yang terbiasa sajalah yang bisa membersihkannya dengan menggunakan parang. Setelah itu, potong lekun dalam bentuk lingkaran dengan ukuran sesuai selera masing-masing.
Jadi tidak ada ukuran yang pasti, karena ukuran potongan lekun menyesuaikan dengan selera dari masing-masing orang. Nah, seperti pada video kita lihat ada salah satu peserta didik sedang memotong lekun dalam bentuk lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, apabila telah dipotong seperti pada video, maka selanjutnya adalah tinggal dihidangkan. Lekun yang baru selesai dibakar tidak boleh ditinggalkan lama-lama ya teman-teman. Langsung dihidangkan, karena itu rasanya akan lebih enak. Sekarang proses pengolahan telah selesai teman-teman, dan lekun siap untuk dihidangkan. Jangan lupa ya, siapkan juga kopi atau teh, karena lekun sangat cocok sebagai teman minum kopi atau teh. Nah, para peserta didik berebutan untuk mengambil kue lekun karena mereka cemas tidak akan kebagian. Nah, sekarang mereka telah menyantap lekun bersama dengan hati yang senang karena ini adalah hasil kerja mereka sendiri. Dari praktik baik P5 kearifan lokal, membuat kue lekun, kue tradisional dari Maumere, Kabupaten Sika ini didapat hasil dan dampak bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama, hasil bagi guru. Dapat mengetahui kemampuan setiap peserta didik dalam proses pembuatan kue lekun. Guru bisa mendapatkan penilaian yang autentik berdasarkan hasil kerja peserta didik, mulai dari proses penyiapan bahan dan alat, pembuatan hingga penyajian dari kue lekun itu sendiri. Dampak bagi guru, yang pertama, menilai dan memperbaiki proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancangnya. Yang kedua, mengenali kelemahan dan kelebihan dalam pengimplementasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Sedangkan hasil bagi peserta didik fase B kelas 4 SDI Pelibaler akhirnya bisa tahu cara membuat kue lekun, kue tradisional dari Maumere, Kabupaten Sika. Sedangkan dampaknya yaitu membantu peserta didik membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, khususnya pada makanan tradisional lekun. Mereka juga berharap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek seperti ini lagi di fase-fase berikutnya. Halo! Hai! Jadi kita sudah menyelesaikan proyek kelima kita, yaitu membuat lekun. Bagaimana perasaan kalian? Ayo, satu orang bisa ke tangan. Irfan? Kami senang akhirnya kami tahu cara membuat lekun. Senang? Senang. Akhirnya bisa tahu cara membuat lekun. Nah, sekarang apa harapan kalian selanjutnya? Siapa bisa angkat tangan? Yunita? Semoga kami bisa membuat. Baik, terima kasih. Semoga kalian bisa membuat proyek-proyek seperti ini lagi. Pak Guru juga berharap seperti itu. Nanti di fase berikutnya kalian masih akan mengerjakan proyek-proyek, walaupun mungkin dengan tema yang berbeda. Baik, terima kasih anak-anak. Salam Merdeka Belajar. Yang berikut adalah dampak bagi sekolah. Sekolah akan mengalami kemajuan karena telah mampu mengimplementasikan salah satu bentuk kurikulum merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tema dan judulnya diambil dan dirancang berdasarkan situasi yang terjadi sekarang yang dialami sendiri oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video praktik baik dari saya.
Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan guru hebat di mana saja berada. Kepanggawan, terima kasih.